Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini yaitu tentang pertanyaan tematik, yang mana modul 3.1 saya sendiri Arabik dan fasilitator saya yaitu Bapak Sujoko dan pengajar praktis saya yaitu Ibu Nyayu Farida. Saya sendiri CGP angkatan 11. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan tematik. Pembacaan tematik ini tentu kita semua bisa menjadikan diri kita bagaimana upaya untuk menjadikan satu pertanyaan tematik. Yang pertama yaitu apabila kita beranggapan bahwa sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem. Sebuah sekolah adalah ekosistem. Dan disinilah bahwa ekosistem yang dimaksud adalah dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya. Maka faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan faktor apa saja yang termasuk abiotik. Faktor biotik meliputi yaitu murid dan guru, kepala sekolah dan pengawas serta komite sekolah. Faktor biotik meliputi sarana, prasarana dan keuangan. Selanjutnya yaitu yang kedua, bagaimanakah seharusnya seorang kepala sekolah berperan dalam mengelola ekosistem sekolahnya. Kepala sekolah menjadi manajer yang aktif dan efektif dalam mengelola keberlangsungan sekolah sebagai pembelajaran dan berkelanjutan terus-menerus belajar dan mengembangkan diri sebagai pemimpin. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sebagai pemimpin ekosistem sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai motivator, kepala sekolah sebagai pengelola, dan kepala sekolah sebagai manajer dan penumbuh karakter warga sekolah. Kemampuan berpikir kritis, mampu menganalisis informasi dan mengambil kesimpulan dengan tepat. Kemampuan kreatif dan inovatif, mampu menghasilkan ide-ide yang baru untuk meningkatkan kualitas, yaitu kualitas pendidikan di sekolah, kemampuan beradaptasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Tentu kepala sekolah mampu memotivasi, kepala sekolah mampu mengelola, memanage, dan memahami karakter setiap warga sekolah, melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan evaluasi dengan baik. Selanjutnya yaitu yang kelima, seberapa besar dampak sumber daya atau fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini. Jelaskan, dampak fasilitas yang dimiliki sekolah adalah untuk menunjang program pusat sumber belajar agar kegiatan berjalan efisien, meningkatkan perhatian dan interaksi sesuai kemampuan minat siswa. Fasilitas sangat berdampak terhadap proses pembelajaran murid. Dengan fasilitas yang baik dapat membantu murid dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Murid dengan mudahnya memahami materi belajar tersebut untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya yang keenam yaitu sejauh mana sumber daya sekolah yang kita miliki kita gunakan secara efektif untuk mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Tentu ketersediaan sumber daya sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam mencapai tujuan sekolah. Sumber daya sekolah yang dimiliki akan mempermudah peserta didik untuk mendapatkan haknya dan dapat mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien seperti mengembangkan kompetensi guru dan murid, mengevaluasi dampak penggunaan sumber daya terhadap kualitas pembelajaran, dan yaitu melakukan perbaikan berdasarkan yaitu hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh ini yaitu adakah cara alternatif yang bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat yang tinggi termasuk integritas dan komitmen. Selanjutnya yaitu yang terakhir, sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah sekitar? Bagaimana pemanfaatannya sudah sebagai sumber pengetahuan, contohnya kearifan lokal digunakan sebagai pembelajaran seni dan juga bahasa daerah. Dan tentu kita semua, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Arabik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bagaimana habis masih tak ada, pasti ada lihat di rumah.